Welcome back to my YouTube channel, dan di video kali ini gue mau ngebahas motor ini lagi, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan motor ini. Mungkin di video kali ini baru kali ini gue bahas tentang kekurangan kelebihan di motor gue ini. Soalnya sebelumnya gue juga gak tahu sih, ya bodo amat lah. Yang penting gue bikin video terus, oke? Stay tune di video gue. Oke, sebelum kalian nonton videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel gue, dan nyalain juga notifikasinya guys, oke? Thank you. Dan juga follow Instagram gua di sini, oke? Yuk lanjut ke videonya. Bagi yang tahu gua syuting di mana, kok bang baru lagi syutingnya, tempatnya di mana? Jadi ini tempatnya adalah di sini guys. Iya, sekarang irigasinya lagi, bukan irigasi ya, namanya itu kali ya. Jadi sekarang udah meluap. Dan kalau misalkan enggak pun, ini cocok sih kalau misalnya untuk foto-foto. Dan apalagi kalau misalkan di sini itu ada tiang listrik yang sana gitu, yang sambungan ke sana. Nih. Oke, itu tidak penting, jadi mari kita lanjut lagi bahas motor ini. Jadi kita langsung aja bahas. Iya, ini dia motornya. Jadi kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangan motor ini yang gua rasain aja ya selama gua pakai selama ini, dan alhamdulillahnya nih motor belum pernah mogok kan. Kita bahas mulai dari kelebihan dulu. Oke. Kelebihannya motor ini itu stylenya itu lumayan bagus banget untuk motor tahun jadul, tahun 2008. Tapi menurut gue desain motor ini itu gila, lumayan tajam loh. Selanjutnya kelebihan dari motor ini itu adalah yaitu short shift. Jadi pastinya itu sangat nyaman banget buat macet-macetan, dan juga menurut gua lebih enak dipakai macet-macetan. Ini menyangkut poin selanjutnya, yaitu tentang handling. Jadi short shift ini sudah enak, yang pasti handling juga pasti udah enak dong. Handlingnya motor ini tuh enak sekali. Jadi menurut gua itu 11-12 sama Supra X125. Selanjutnya itu kelebihan motor ini itu adalah karena short shift juga, menurut gua nih motor enak banget pakai macet-macetan, sesuai yang gua bilang tadi. Jadi pas gua macet-macetan pakai motor ini tuh tidak pernah gua merasakan bahwa motor ini hilang torsi. Jadi torsinya itu sangat lumayan buat macet-macetan. Apalagi kalau misalkan ada di jalanan yang pendek-pendek, tikungannya banyak. Selain ini handlingnya enak karena stangnya juga bengkok ke sini stangnya. Jadi nggak lurus gitu doang. Menurut gua ini motor handlingnya sangat-sangat oke. Selanjutnya itu adalah yang jelas tadi tarikan sudah responsif pasti ya. Terus juga kelebihannya jok motor ini itu bukan jok ya, bagasi motor ini itu di belakang banget, jadi tidak panas. Kalau misalkan bagasinya di sini, tangkinya di sini kan, motor bebek yang lain. Tapi menurut gua bagasi yang di belakang ini sangat-sangat cocok sekali. Kalian naruh barang yang mudah panas juga nggak cepet panas di sini, soalnya di belakang banget, jauh dari hawa mesin kalau misalkan dingin. Terus juga kemudian poin selanjutnya, motor ini itu fun to ride banget. Jadi menurut gua sangat puas sekali, sepuas-puasnya gua pakai motor ini itu bener-bener ya puas sekali gitu kalau misalkan kendara itu. Soalnya mesinnya udah dilakukan modifikasi, tapi bukan di bagian performance, melainkan di bagian air induction sistemnya di sini. Jadi kalau misalkan lepas gas ada dar gitu, ada suara tembak-tembakan gitu. Jadi kayak moge-moge kayak R1 gitu. Tapi ya tetap aja sih men, cukup mengganggu sih kalau misalkan pakai harian. Kalau misalkan pakai weekend ya nggak apa-apa gitu. Kemudian kelebihan selanjutnya itu adalah shocknya yang sangat-sangat enak kalau misalkan stoknya masih standar ya, pabrik. Dia beloknya itu meskipun shock belakangnya bumpy itu tidak limbung kalau misalkan dipakai sendiri, iyalah. Tapi itu sih menurut gua masukin sebagai kelebihan juga ya, karena rata-rata motor zaman tahun itu, zaman sekelas sama motor-motor ini, itu menurut gua kalau misalkan nikung itu masih ada limbungnya, atau mungkin karena memang komstir bawaannya udah mulai gak enak dari pabriknya atau apa. Jadi beda sama motor ini. Jadi motor ini tuh pas nikung itu enak gitu, nurut, jaga limbung.
Oke, sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Kekurangannya motor ini itu adalah rasionya yang sangat-sangat pendek, yang mengakibatkan kalau misalkan lo mau buru-buru kemana-mana itu sangat tidak cocok, karena pasti mesin sangat menjerit sekali kalau misalkan dipakai kebut-kebutan buru-buru gitu. Jadi menurut gua ini motor enaknya sih pakai nyantai sih, dinikmatin sih, torsinya mantap sih. Dan juga ini belum kopling manual, jadi masih kopling otomatis. Dan kekurangannya lagi, selain lo bakal keseringan ngoper, capek kaki kiri lo juga bakal cepat merusak kampas gandanya, karena keseringan ngoper itu akan mengakibatkan kampas ganda itu cepat tipis, dan juga kampas koplingnya juga cepat tipis. Jadi menurut gua kekurangannya adalah di bagian situ, di bagian mesin. Terus kekurangannya lagi, mesin di nomor 2 itu bagian mesin juga, yaitu adalah getaran mesin yang sangat-sangat tinggi. Karena menurut gue ya itu dia tadi, karena rasionya pendek, jadi mesin itu menjerit dan getaran mesin itu benar-benar keluar semuanya. Dan cara untuk mengatasinya sih, gue sih selalu rutin ganti oli ya, kalau bisa gitu. Sebenarnya gue sih nggak rutin amat sih, kalau misalnya ada duit gue baru ganti oli gitu. Terus juga karena rasionya pendek, short shift, dia itu mainnya itu di gas putaran tinggi terus gitu rata-rata, karena rasionya pendek, dan itu mengakibatkan bahan bakarnya boros. Kalau misalnya hitung-hitung sih, borosnya itu tingkat keborosannya ya, yang dimodifikasi mesinnya itu sekitar 20 km per liter. Itu asumsi gua, karena gua pakai motor ini itu ke sekolah waktu itu. Karena gue pakai motor ini itu sekolah waktu itu, jadi range bahan bakarnya itu habis di sekitaran 20 km per liter gitu guys. Kekurangannya lain adalah di bagian shock belakang. Nah, kalau misalnya tadi kelebihannya shock belakangnya itu enak, tidak limbung, kali ini gua enggak. Shock belakangnya itu dia sangat-sangat bumpy, karena tipenya itu benar-benar kecil banget gitu. Gue sih pengen suatu saat akan gue ganti pakai shock yang lebih besar, supaya lebih enak aja sih, supaya lebih stabil juga kalau nikung. Loh, kenapa gak stabil? Karena memang shocknya ini bumpy. Kalau misalnya nikung itu bahaya, bisa sampai high side gitu kalau misalnya hilang traksi. Kekurangan selanjutnya adalah di bagian pengereman. Nah, kalau misalkan brand sebelah itu pada zamannya menggunakan double disc untuk pengeremannya, rem depan sama rem belakang sama rem depannya. Nah, beda sama motor ini. Jadi motor ini itu masih menggunakan kampas rem tromol. Jadi menurut gue pengeremannya ya kayak gitu lah ya, tromol gitu. Menurut gue ya lumayan juga sih, daripada gak ada rem sama sekali. Gila lu, motor-motor biasa gak ada rem, parah sih. Odometernya baru sekitar 56.454.000, jadi menurut gua ini motor masih sangat sehat. Mungkin 80.000 akan gua overhaul engine, akan gua ganti kampas kopling sama pistonnya kali. Oke. Itu dia kelebihan dan kekurangan di motor ini. Jadi menurut gua kalau misalkan kita bahas kekurangannya, ya maklum juga sih, motor jadul juga kan, dan setiap ada kelebihan juga pasti ada kekurangan gitu. Nah, rupanya cukup sekian dari gua. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel gua, dan juga follow Instagram gua. Kalian bisa lihat di deskripsi atau gua tampilin di sini di layar, oke? Dan ya sudah guys, panas guys di sini. Jadi kita akan lanjut pulang aja sih, oke? Oh, gue udah berkeringat kan, panas banget. Jadi ya cukup sekian sih dari gua, dan gua gak bahas motor ini lagi, dan gua gak bahas motor ini tadi. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua, dan juga follow Instagram gua di sini. Oke. Goodbye. See you on the next video guys.